Mungkin inilah orang yang paling berkuasa di tim Formula One. Kekuasaannya jauh lebih besar daripada para pembalap. Orang ini menentukan siapa yang direkrut, siapa yang dipecat, siapa yang mendapat mobil terbaik, bahkan siapa yang akan menjadi juara dunia. Bener banget, kita lagi bahas tim Principal F1. Biar nggak biasa, kita bahasnya tim Principal paling gila di Formula One. Menjadi tim Principal bukan hanya soal memimpin sebuah tim. Mereka harus mengatur ratusan karyawan, mengambil keputusan dalam hitungan detik saat balapan berlangsung, bernegosiasi dengan sponsor bernilai miliaran rupiah, menjaga hubungan dengan FIA, menghadapi tekanan media, hingga mengendalikan ego dua pembalap terbaik di dunia yang sama-sama ingin menjadi nomor juara satu. Di Formula One modern, tim Principal bahkan sering disebut sebagai CEO di lintasan balap. Dan sepanjang sejarah Formula One, hanya sedikit orang yang benar-benar mampu menjalankan peran tersebut dengan luar biasa. Inilah daftar mereka. Pertama, Gunther Steiner. Kalau berbicara soal tim Principal paling menghibur, nama Gunther Steiner hampir pasti muncul. Ia bukan bos tim dengan koleksi gelar dunia, namun kepribadiannya yang blak-blakan dan mulut pedas membuatnya menjadi salah satu tokoh paling terkenal di pedok. Sebagai pemimpin khas, Steiner harus bekerja dengan anggaran yang jauh lebih kecil dibanding tim-tim besar. Ia sering menghadapi mobil yang kurang kompetitif, sponsor yang terbatas hingga insiden antar pembalapnya sendiri. Namun justru disitulah serunya. Karena keterbatasan itulah, Steiner menjadi simbol perjuangan tim kecil di Formula One. Setelah kemunculannya dalam serial Drive to Survive, popularitasnya melonjak drastis. Banyak penggemar bahkan mengenal Steiner lebih dulu dibanding beberapa pembalap Formula One. Mattia Binotto. Mattia Binotto adalah seorang insinyur yang menghabiskan puluhan tahun di Ferrari sebelum akhirnya dipercaya menjadi tim Principal. Di bawah kepemimpinannya, Ferrari berhasil kembali menjadi penantang gelar dunia. Namun, strategi balapan yang sering membingungkan, komunikasi radio yang kacau, dan berbagai kesalahan pitwall membuat Ferrari kehilangan banyak peluang kemenangan. Binotto sering menjadi sasaran kritik. Meski begitu, banyak orang mengakui bahwa fondasi teknis Ferrari yang kuat saat ini tidak lepas dari hasil pekerjaannya. Ia mungkin gagal menjadi juara dunia sebagai tim Principal, tetapi kontribusinya terhadap Ferrari tetap sangat besar. James Fowles. James Fowles dikenal sebagai salah satu ahli strategi terbaik yang pernah dimiliki Mercedes. Selama bertahun-tahun, ia berada di balik layar ketika Mercedes mendominasi Formula One. Namun tantangan sesungguhnya datang ketika ia menerima tawaran menjadi tim Principal Williams. Saat itu Williams bukan lagi tim legendaris. Mereka terjebak di papan bawah selama bertahun-tahun. Dengan pendekatan yang tenang, modern, dan juga sangat terstruktur, Fowles mulai membangun kembali Williams sedikit demi sedikit. Perjalanannya memang masih panjang, namun banyak pengamat percaya bahwa masa depan Williams kini berada di tangan yang tepat. Andrea Stella. Andrea Stella bukan sosok yang suka mencari perhatian. Ia lebih senang berbicara lewat hasil kerja. Sebelum memimpin McLaren, Stella dikenal sebagai insinyur balap yang bekerja bersama beberapa juara dunia. Ketika dipercaya menjadi tim Principal, kondisi McLaren belum stabil. Namun hanya dalam waktu yang relatif singkat, ia berhasil mengubah tim tersebut menjadi salah satu kekuatan terbesar Formula One. Keputusan-keputusannya dalam pengembangan mobil mendapat banyak pujian. Di bawah kepemimpinannya, McLaren kembali bersaing memperebutkan kemenangan dan gelar juara dunia. Flavio Briatore. Kalau ada satu tim Principal yang paling kontroversial sepanjang sejarah Formula One, mungkin dialah orangnya. Flavio Briatore adalah sosok yang penuh karisma. Ia membawa Michael Schumacher meraih gelar dunia pertamanya bersama Benetton. Beberapa tahun kemudian ia kembali membawa Fernando Alonso menjadi juara dunia bersama Renault. Namun karirnya juga dihantam skandal Crashgate. Peristiwa itu menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Formula One. Meski demikian, tidak ada yang bisa membantah kemampuan Briatore dalam menemukan talenta luar biasa. Jean Todt. Jean Todt? Ini bener kan ya? Ketika Jean Todt datang ke Ferrari, tim legendaris itu sedang mengalami masa sulit. Ferrari sudah sangat lama tidak merasakan gelar juara dunia. Namun Todt tidak datang membawa keajaiban. Ia datang membawa disiplin. Sedikit demi sedikit ia membangun organisasi Ferrari. Ia merekrut Ross Brown. Ia mendatangkan Rory Bean.
Dan yang paling penting, ia berhasil meyakinkan Michael Schumacher bergabung dengan Ferrari. Hasilnya, Ferrari menciptakan salah satu era dominasi terbesar sepanjang sejarah Formula One. Ron Dennis, perfeksionis. Itulah kata yang paling tepat menggambarkan Ron Dennis. Tidak ada ruang untuk kesalahan, segala sesuatu harus sempurna. Di bawah kepemimpinannya, McLaren berubah menjadi tim dengan standar profesional yang sangat tinggi. Ia membangun budaya kerja yang disiplin, ia memimpin era Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen, hingga Lewis Hamilton. Banyak orang menyebut Ron Dennis sebagai sosok yang membawa Formula One memasuki era modern dalam hal profesionalisme. Christian Horner. Ketika Red Bull membeli Jaguar pada tahun 2005, tidak ada yang menyangka mereka akan menjadi raksasa Formula One. Bahkan banyak yang menganggap proyek tersebut hanya sekedar alat promosi minuman energi. Namun Christian Horner membuktikan semuanya salah. Di usia yang masih sangat muda, ia dipercaya menjadi tim prinsipal Red Bull Racing. Bersama Adrian Newey, Horner membangun salah satu dinasti paling sukses dalam sejarah Formula One. Horner dikenal sebagai negosiator ulung. Ia juga sangat berani mengambil keputusan besar. Namun di balik semua kesuksesan itu, karirnya juga dipenuhi berbagai kontroversi yang membuat namanya terus menjadi sorotan. Toto Wolff. Sulit membahas Formula One modern tanpa menyebut nama Toto Wolff. Saat bergabung dengan Mercedes, ia tidak hanya menjadi tim prinsipal, ia juga menjadi investor tim. Di bawah kepemimpinannya, Mercedes menciptakan salah satu dinasti paling dominan sepanjang sejarah olahraga. 8 gelar konstruktor berturut-turut, ratusan podium, puluhan kemenangan, dan dominasi yang berlangsung hampir satu dekade. Yang membuat Toto berbeda adalah gaya kepemimpinannya. Ia jarang menunjukkan emosi secara berlebihan. Kayaknya enggak deh. Namun ketika berbicara, seluruh tim mendengarkan. Ia dikenal mampu mengelola pembalap-pembalap besar dengan sangat baik, termasuk rivalitas sengit antara Lewis Hamilton dan Nico Rosberg. Frank Williams. Kalau berbicara tentang tim prinsipal paling luar biasa, sulit mencari nama yang bisa mengalahkan Frank Williams. Ia membangun tim Williams dari nol, menghadapi berbagai krisis keuangan, menghadapi persaingan dari tim-tim besar. Bahkan setelah mengalami kecelakaan yang membuatnya lumpuh total, Frank Williams tetap datang ke sirkuit, tetap memimpin tim, tetap mengambil keputusan penting, dengan semangat yang luar biasa. Di bawah kepemimpinannya, Williams memenangkan banyak gelar dunia dan melahirkan berbagai legenda Formula One. Frank Williams bukan hanya seorang tim prinsipal, ia adalah simbol perjuangan, dedikasi, dan kecintaannya terhadap olahraga balap. Warisannya masih terasa hingga hari ini. Dan para tim prinsipal inilah yang bekerja di balik layar. Mereka mengambil keputusan yang paling sulit, menghadapi tekanan paling besar, dan seringkali menjadi penentu arah sejarah Formula One. Kalau menurut kalian, siapa tim prinsipal paling hebat sepanjang sejarah Formula One? Komen!